Halo semuanya and welcome to BADXC channel. Kali ini kita akan melanjutkan kembali sejarahnya, yaitu sejarah Kekaisaran Rusia atau Tsar Rusia ya. Nah, kita lanjut kembali ke Kekaisaran Rusia. Ini by the way ini sekarang sudah di part 2 ya. Jadi udah banyak yang minta juga lanjutin part 2-nya, Bang. Lanjutin part 2-nya. Oke, kita lanjutkan aja part 2-nya. Oke, kita mulai saja Kekaisaran Rusia ya. Tapi sebelum kami lanjut, mohon dihentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas subscribe channel ini apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Oke, saatnya kita lanjut ke Kekaisaran Rusia. Di bawah Peter yang Agung, Rusia mendeklarasikan diri sebagai kekaisaran tahun 1721 dan menjadi salah satu kekuatan dunia pada saat itu. Berkuasa pada tahun 1682 sampai 1725, Peter mengalahkan Swedia pada Perang Utara Raya, memaksa mereka untuk menyerahkan Karelia Barat dan Ingria atau dua wilayah yang dilepas dari Rusia ketika periode kekacauan tersebut. Kemudian ada juga Estland dan Livland mengamankan akses Rusia ke laut dan perdagangan laut pada saat itu. Laut Baltik, Peter menemukan ibu kota baru yang dinamai Saint Petersburg. Reformasi Peter yang Agung membawa pengaruh budaya Eropa Barat ke Rusia. Anak Peter I, Yelizaveta, yang berkuasa di tahun 1741 sampai 1762, membuat Rusia ikut dalam perang 7 tahun, yaitu di tahun 1756 sampai 1763. Kemudian pada perang ini Rusia menganeksasi Prusia Timur dan bahkan merebut Berlin pada saat itu. Namun setelah kematian Yelizaveta, daerah ini dikembalikan ke kerajaan Prusia oleh Peter III dari Rusia yang pro-Prusia. Yekaterina II atau yang Agung, Yekaterina II Agung memerintah di tahun 1762 hingga di 1796, memimpin pada zaman pencerahan Rusia. Ia menambah kontrol politik Rusia di seluruh persemakmuran Polandia, Lithuania, dan menggabungkannya semua ke teritori Rusia ketika pemisahan Polandia pada saat itu. Mendorong batas Rusia ke Eropa Tengah di selatan. Setelah berhasil meraih kemenangan pada perang Russo-Turki melawan Kesultanan Utsmani, Yekaterina menambah batas Rusia sampai Laut Hitam, mengalahkan Khan Crimea. Berikutnya, setelah menang melawan dinasti Kanjar pada perang Russo-Persia di pertengahan abad ke-19, Rusia juga menambah daerah dinasti Qajar pada perang Russo-Persia di pertengahan abad ke-19. Rusia juga menambahkan daerah kekuasaannya di Transkaukasia dan Kaukasus Utara, memaksa wilayah-wilayah yang saat ini menjadi wilayah Georgia, Dagestan, Azerbaijan, dan Armenia bergabung dengan Rusia. Alexander I di tahun 1801 sampai 1825 mengambil Finlandia dari kerajaan Swedia di tahun 1809 dan Bessarabia dan dari Utsmania di tahun 1812. Pada waktu yang sama, Rusia mengkolonisasi Alaska dan bahkan mendirikan kota di California seperti Fort Ross di tahun 1820. Ekspedisi Rusia menemukan benua Antartika. Kemudian bersama dengan aliansinya dengan beberapa negara Eropa, Rusia berperang melawan Napoleon. Invasi Prancis ke Rusia pada masa kejayaan Napoleon di tahun 1812 membawa kegagalan total bagi Prancis. Kombinasi perlawanan sengit dari Rusia ditambah cuaca dingin yang menusuk ketika musim dingin membuat 95% pasukan Pan-Eropa Grand Armée tewas. Dipimpin oleh Mikhail Kutuzov dan Barclay de Tolly, pasukan Rusia berhasil mengusir Napoleon dari negara itu dan memicu melalui Eropa dan dalam perang koalisi ke-6. Alexander I mewakili delegasi Rusia pada Kongres Wina yang mendefinisikan peta Eropa pasca Napoleon.
di akhir periode rezim konservatif Nikolai I di tahun 1825 hingga 1855. Periode kejayaan Rusia di Eropa terganggu akibat kekalahan di Perang Crimea antara tahun 1847 dan 1851. Sekitar 1 juta orang meninggal akibat kolera di Asia. Penerus Nikolai Alexander II di tahun 1855 sampai 1881 melakukan perubahan signifikan di negara ini, diantaranya reformasi emansipasi di tahun 1861. Reformasi besar ini menggerakkan industrialisasi dan memodernisasi tentara Rusia yang kemudian berhasil membebaskan Bulgaria dan Kesultanan Utsmaniyah pada Perang Russo-Turki di tahun 1877 hingga di 1878. Akhir abad ke-19 mulai muncul pergerakan sosialis di Rusia. Alexander II dibunuh teroris di tahun 1881, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Alexander III di tahun 1881 hingga 1894. Ia kurang liberal namun senang perdamaian. Kaisar Rusia terakhir yaitu Nikolai II di tahun 1894 sampai 1917 tak dapat mencegah revolusi 1905 dipicu oleh kegagalan pada Perang Russo-Jepang dan insiden demonstrasi yang dikenal sebagai Minggu Berdarah. Pemberontakan berhasil direndam, namun pemerintah dipaksa melakukan reformasi besar-besaran, diantaranya memberikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul, legalisasi partai politik, dan pembentukan badan legislatif terpilih atau Duma Kekaisaran Rusia. Reformasi agraria Stolypin mendorong migrasi petani dan penduduknya besar-besaran ke Siberia. Lebih dari 4 juta orang tiba di kawasan ini antara tahun 1906 sampai 1914. Di tahun 1914, Rusia turut serta dalam Perang Dunia Pertama sebagai respons atas deklarasi Perang Austria-Hungaria pada Serbia yang merupakan sekutu Rusia. Rusia ikut berperang di beberapa front meski terpisah dari sekutu Triple Entente mereka pada tahun 1916, yaitu Brusilov Offensive dari tentara Rusia hampir menghancurkan militer Austria-Hungaria. Namun ketidakpercayaan publik yang besar ditambah meningkatnya biaya perang, banyaknya pasukan terbunuh dan rumor korupsi akhirnya mendorong revolusi Bolshevik atau revolusi Rusia di tahun 1917. Sekarang kita akan memasuki revolusi dan Republik Rusia pada saat itu. Ini dia. Revolusi Februari memaksa Nikolai II turun tahta. Ia dan keluarganya dipenjara dan akhirnya dieksekusi di Yekaterinburg. Pada masa Perang Saudara Rusia, kekuasaan monarki digantikan oleh koalisi partai politik yang menanamkan dirinya pemerintah profesional. Selain pemerintahan profesional, sekelompok sosialis mendirikan kelompok tersendiri yang disebut Petrograd Soviet, menyatukan kekuatan melalui dewan yang dipilih secara demokratis yang disebut Soviet. Pemerintah yang baru hanya memperparah krisis negara itu dan bukan menyelesaikannya. Akhirnya, Revolusi Oktober atau yang lebih sangat dikenal adalah Revolusi Partai Buruh atau Partai Komunis yaitu Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mendepak pemerintah profesional dan kekuasaan jatuh ke tangan kekuasaan Uni Soviet, mendirikan negara sosialis pertama di dunia pada saat itu. Kemudian Soviet Rusia dan Perang Saudara. Nah, setelah Revolusi Oktober, Perang Saudara pecah antara gerakan putih anti-komunis dengan rezim Soviet dan tentara merahnya. Bolshevik Rusia kehilangan wilayah Ukraina, Polandia, Baltik, dan Finlandia dengan menandatangani Traktat Brest-Litovsk yang berakhir permusuhan dengan blok sentral dalam Perang Dunia Pertama. Kekuatan sekutu meluncurkan intervensi militer, namun gagal, yang tujuan awalnya untuk mendukung kelompok anti-komunis. Di waktu yang sama juga, kedua kelompok Bolshevik dan kelompok putih menyerukan kampanye deportasi dan eksekusi satu sama lain, terkenal dengan sebutan teror merah dan teror putih. Lucu ya, ada merah dan putih. Di akhir Perang Saudara, ekonomi dan infrastruktur negara ini hancur total. Jutaan orang menjadi empire putih dan bencana kelaparan atau povolozhny
di tahun 1921 memakan korban hingga 5 juta jiwa. Kemudian kita masuk ke era Uni Soviet. Nah, untuk era Uni Soviet nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di part ketiga. Bye bye.